Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Falevi, NIM 190340082. Video ini membahas tentang polusi di daerah pabrik dengan tujuan bahwa agar masyarakat dapat menjaga lingkungan di sekitarnya. Dan saya melakukan observasi pada pabrik di daerah Gunung Sari, Kecamatan Kuranji. Kami mengambil tema tentang pencemaran udara di lingkungan pabrik. Hutan merupakan salah satu penghasil oksigen terbanyak di bumi. Apabila hilangnya hutan, maka salah satu penghasil oksigen terbanyak akan hilang, sehingga karbon dioksida tersebut bertambah yang dapat menyebabkan pemanasan global. Video ini kami ambil di daerah Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, yang mana terdapat pabrik penghasil batu bata. Pembuatan batu bata berasal dari tanah liat yang mana tanahnya berasal dari bukit. Pengambilan tanah liat terus-menerus menyebabkan hilangnya fungsi hutan. Hilangnya fungsi hutan menyebabkan banyaknya karbon dioksida. Meningkatnya karbon dioksida merupakan potensi gas efek rumah kaca yang bisa membangkitkan suhu panas di bumi. Meningkatnya konsentrasi karbon dioksida di atmosfer dapat menyebabkan pemanasan global yang dapat berdampak pada iklim yang tidak stabil, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan bencana alam. Kita tahu bahwa karbon dioksida merupakan gas rumah kaca yang paling umum. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat bahwa karbon dioksida menyumbang sekitar 82% gas rumah kaca di negara tersebut. Menghilangnya fungsi hutan juga berdampak pada pertukaran uap air dan karbon dioksida yang terjadi di antara atmosfer dan permukaan tanah yang berkaitan dengan terjadinya perubahan iklim, di mana perubahan konsentrasi yang ada di lapisan atmosfer akan memiliki efek langsung terhadap iklim di Indonesia maupun di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Mulyadi dengan NIM 1703402. Di sini saya akan membahas tentang pencemaran udara di lingkungan sekitar pabrik dan tentunya dengan solusinya. Untuk itu, mari kita lihat. Pencemaran udara merupakan salah satu pencemaran yang sangat berbahaya karena partikel polutan yang dihasilkannya membawa partikel-partikel yang tidak hanya berupa gas, melainkan juga benda-benda padat yang berukuran kecil seperti debu, asap, dan juga menghasilkan bau yang tidak sedap. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab, yang mana 70% dari penyebabnya berasal dari asap kendaraan dan juga asap pabrik, sedangkan 30% lainnya itu berasal dari asap rokok yang mana dikonsumsi oleh manusia di Indonesia, baik dari umur 15 tahun ke atas sampai yang tua-tua. Pencemaran udara ini memiliki beberapa dampak seperti terhadap kesehatan, yaitu kurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Terhadap pemanasan global, meningkatnya suhu-suhu yang ada di seluruh dunia yang menyebabkan pencairan es di daerah yang lebih dingin, sehingga hilangnya sebagian habitat hewan yang berada di lingkungan es tersebut. Lalu ada hujan asam yang menyebabkan kerusakan besar pada manusia, hewan maupun tanaman karena tetesan airnya sudah tercampur dengan polutan udara yang menjadi senyawa asam, sehingga apabila kita terkena asam tersebut atau senyawa asam tersebut, kulit kita akan rusak. Lalu yang terakhir, adanya penipisan lapisan ozon, yang mana hal ini akan mengakibatkan tembusnya sinar UV ke bumi yang menyebabkan masalah terhadap kulit dan mata. Berdasarkan peta persebaran polusi udara yang diakses di IQAir Map,
kita bisa melihat beberapa titik-titik kualitas udara yang tidak baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa ataupun sebagian dari industri yang tidak memenuhi syaratnya. Untuk itu, perlulah bagi pihak industri ataupun pabrik agar mengurangi dari emisi gas buang dari pabrik tersebut. Untuk mengurangi emisi debu gas buang yang terjadi di lingkungan industri, maka ada beberapa hal ataupun filter yang dapat kita pakai untuk mengurangi emisi debu tersebut. Yang pertama, cyclone filter. Jenis alat ini berfungsi untuk menangkap debu-debu secara mekanis untuk memisahkan partikel-partikel debu dari aliran udara ataupun aliran gas lainnya. Yang kedua, ada back filter dust collector, yang mana alat ini berfungsi sebagai sistem pembersih otomatis secara kontinu. Dan yang ketiga itu ada electrostatic precipitator, yang mana alat ini mengandalkan tegangan DC dalam pengoperasiannya untuk mengumpulkan debu-debu yang bertebaran atau yang sebagai pengumpul emisi gas buang dari debu tersebut. Nah, dari ketiga alat tersebut kita akan membahas lebih lanjut mengenai electrostatic precipitator. Komponen-komponen electrostatic precipitator terbagi atas dua, yang mana untuk mekanikal sama untuk elektrikal. Komponen-komponen utama mekanikal dari IP itu ada 4. Yang pertama, inlet dan outlet nozzle. Inlet dan outlet nozzle ini merupakan tempat masuk dan keluarnya gas dari aliran IP. Aliran gas masuk dan keluarnya itu diatur oleh IP fan. Yang kedua, ada rubber. Rubber berfungsi untuk memukul elektroda, yang mana debu-debu yang dikumpulkan tadi akan jatuh masuk ke dalam hopper. Lalu ada hopper. Ketiga, hopper. Hopper itu suatu alat yang berfungsi sebagai penampungan partikel-partikel debu-debu yang sudah dijatuhkan oleh rubber tadi. Komponen-komponen penyusun elektrikal daripada IP itu ada 3. Yang pertama ada collecting elektroda, yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya abu atau debu bermuatan positif sebelum dijatuhkannya ke hopper. Lalu yang kedua ada discharge elektroda, yang mana berfungsi sebagai pengumpulan abu-abu atau debu yang memiliki buatan negatif. Dan yang terakhir ada high voltage system atau transformator rectifier, yang mana ini berfungsi sebagai pendukung dari sistem kontrol dan rectifier. Pada sistem kontrol terdapat parameter untuk mengetahui suhu, flow rate, arus, tegangan, dan spark. Sedangkan pada rectifier berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Electrostatic precipitator atau yang disingkat dengan IP adalah sebuah teknologi untuk menangkap material debu yang dipisahkan dari gas panas dengan memberikan muatan listrik pada muatan tersebut. Prinsip kerja dari IP yaitu memberikan muatan negatif kepada debu-debu tersebut melalui beberapa elektroda yang disebut dengan discharge elektroda. Jika tersebut dilewatkan, maka lanjut ke dalam sebuah plat yang memiliki muatan positif yang disebut dengan collecting elektroda. Maka kedua plat ini tersebut akan saling tarik menarik sehingga debu-debu tersebut bakal terkumpul pada plat tersebut, sehingga nanti setelah semuanya telah terakumulasi, maka sebuah sistem yang disebut rubber akan membuat debu-debu tersebut jatuh ke bawah, keluar dari sistem IP, yang mana nanti dikumpulkan di hopper, yang mana hopper merupakan tempat penampungan sementara sebelum diteruskannya ke produk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Susanti, NIM 19034118, jurusan Fisika NK, mata kuliah Fisika Lingkungan. Di sini saya akan mengobservasi pencemaran udara di lingkungan pabrik. Saat ini saya sudah berada di
Kasiaputya, Nagari, Lubu Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Tahukah kamu, Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang sangat tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya pada lingkungan. Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Dan yang kedua, non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil, truk, dan banyak lagi. Tahukah kamu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Polusi juga dapat mengancam keselamatan organ. Organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah 3 organ yang sangat penting, yaitu paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dengan mudah masuk ke dalam tubuh saat kita bernapas. Mereka dapat menimbulkan kanker paru-paru, meningkatnya resiko jantung, asma kambuh, dan infeksi paru-paru. Faktor-faktor yang mempengaruhi penangkapan debu. A. Resistivitas partikel. Dengan persamaan Rho sama dengan R kali A kali L, di mana Rho sama dengan resistivitas dengan satuan ohm kali sentimeter. R adalah tahanan dengan satuan ohm, A adalah luas penumpang dengan satuan sentimeter kuadrat, dan L adalah panjang penghantar dengan satuan sentimeter. B. Ukuran partikel. Semakin besar ukuran partikel debu, semakin besar kemungkinan ion gas menabraknya sehingga semakin besar muatan yang dimilikinya. C. Pengatur temperatur. Jika temperatur naik, maka kuat medan listrik akan turun dengan daya penangkap debu akan turun sehingga efisien IP akan turun. D. Pengatur spark. Spark dapat timbul jika lapisan debu pada permukaan clothing